Doa kepada kami yang berada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih sudah dibimbing kami dan menjaga kami sepanjang hari ini sehingga kami dapat menghadirkan diri kami sekali lagi dalam perhatian mengenai kami kepada ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Kau sudah berkati setiap kami dan kami memohon pimpinan keputusan sepanjang waktu yang diberjalan supaya kami dapat menerima segala perjalanan yang akan disampaikan oleh Pastor Mati. Tetapi juga pembicara kami mengenai ini supaya apa saja yang disampaikan menjadi berkat dan juga sukacita dalam kehidupan keluarga kami dan dalam persekutuan hubungan kami dengan Tuhan. Ya Tuhan, dan juga berdoa juga khusus untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan atau dalam kesini yang percaya kepada Tuhan akan menyertai dan memimpin mereka. Itu juga memohon untuk segala peralatan yang digunakan untuk berkati. Ini menjadi berkat juga kepada teman-teman kami yang mungkin tidak ada kesempatan untuk berdoa. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk menjauhi kami sepanjang ikhtiar ini dengan mendekat Tuhan dan menjauhi dari segala kuasa adalah Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa ini. Silakan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Buang masa, silakan masa dari tempat ini kepada Pastor. Baik, shalom dan selamat petang kepada setiap satu kita. Moros kudat pesenangan kematian sanan dati. Terima kasih tahu mo itit peluang dat tahu lemis dat lalai daun aku piad anak kasuang itin gereja dati yang atau diginaw ko dat akhirnya kembago dat arah peluang dat tahu lemis dat sa depan baino dat kamong dak kayo saroko dat kali terakhir saya masuk ke gereja ini yang gereja lama adalah waktu saya masih lagi tahun 6 1995 aku silap lalai nakapya nakapitalib talib ma. Jadi puji Tuhan, syukur, terima kasih dat itu kesempatan dat pinatahak di pastor kumadoho dat salom dat mengongsi itid pelajaran buat insanan dati sempena detid malam ataupun kebangunan kerohanian dokoyo dat hitid gereja Koporingan dete. Jadi salam dat perkenalan dat buat dat mungkin dat amo atatunan kumadoho nga sarang ako tatunan ngay lebih-lebih ako orang lama tangot orang lama tatunan kan tadi ako tapak ko Pastor Syuki. Oh ya siyo nandalan dat PKP pagya dat deho dat apapun. Terima kasih sekali lagi dat peluang indah dat buat dati insanan. Salam deted hari dan masa dan kebangunan yang saya lihat daripada jadwal yang sudah diberi oleh pastor. Kamu sudah berapa hari melalui satu pelajaran-pelajaran ataupun siri pelajaran yang sememangnya membangun dan membawa datang sanan dokoyo semakin dat sumomok kumad kinorengan. Terima kasih, saya punya sepupu ada di sini dan begitu juga dengan Elda alai atau kopi rubah Elda. Terima kasih Cinggo
Nepogustan. Saya selalu nampak dia di Facebook dan luar biasa. Salam insan Pekagu. Jadi tanpa membuangkan masa, saya suka untuk langsung kepada pelajaran kita pada malam ini. Sebuah pelajaran yang berjudul masa kesusahan. Nuno kopio maditi masa kesusahan, dan apakah perkara ini sangkut pautnya dengan keluarga kita dan bagaimana kita sebagai keluarga bukan saja secara biologi, nggak secara adat rohani menghadapi itu masa kesusahan yang ada di dalam dunia ini. Lebih kurang 2400 tahun yang lalu. Tangan itu kenapa itu gambar itu. Ini gambar menunjukkan kepada kita sebuah era yang dipanggil sebagai, kalau aku udah silap dah, era Hellenism. Dan di sana adalah di mana ramai ahli-ahli falsafah yang dikatakan ahli-ahli falsafah yang sangat-sangat disanjung tinggi karena kebijaksanaan yang mereka miliki. Dan salah satu apa yang mereka simpulkan antara banyak yang mereka perkatakan adalah perkara ini, di mana mereka mengatakan mengenai apabila ditanya mengenai keadaan dunia dan keadaan manusia, mereka mengatakan demikian: perkara yang terbaik bagi setiap satu kita di dalam dunia ini adalah jika kita tidak pernah dilahirkan dalam dunia ini. Wah, luar biasa kabeh. Perkara yang terbaik, perkara yang terbaik yang terjadi adalah jika kita tidak dilahirkan di dalam dunia ini. Tampinai dunia dipenuhi dengan berita menyedihkan, dan apakah kehidupan ini baik untuk dihidup? Ini adalah satu persoalan it ogumu tulun, dan siapa pasti ensanan toko dete kombal dat moguhot dat salom dat koposion toko dete. Setakat dete keluarga kami baru saja ditinggalkan oleh ibu kami yang sangat kami kasihi. Dan buat setakat ini kami sudah pun berada dalam bulan yang hampir bulan ketiga ditinggalkan oleh seorang ibu yang sangat kami kasihi. Dan tidak pernah memang pernah terlintas dan pemikiran dan mengatakan bahwa setiap satu kita akan meninggalkan dunia ini selagi Tuhan itu belum datang. Nggak, dari segi dapat persiapan untuk menghadapi itu kenyataan adalah suatu yang tidak ada satu perkara pun dalam dunia ini mampu mempersiapkan kita untuk menghadapi kesusahan yang bakal berlaku. Kalau udah damot itu tidak dahai itu seminakit. Dokter berdatangan, mi ganti-ganti dokter mengatakan esok harapan sedia. Dan orol obeginau. Dan dia kemudiannya dikatakan tinggal beberapa hari lagi dia boleh hidup. Dan kami berdoa Tuhan bagi kami peluang, karena ada cerita demikian apabila kami menghantar dia masih boleh berkata, masih boleh sedar, dan tiba-tiba mendapat berita tidak lagi menyadarkan diri ataupun tidak lagi sedar, dan mendapat berita secara bertubi-tubi mengatakan tiada harapan, tinggal berapa hari lagi. Tapi pertama kalinya saya melihat bapak saya, seorang yang mungkin bagi kamu yang mengenali dia inilah seorang yang sangat santai, sangat kadang-kadang mau nggak jenis tulun relax kolunan. Pertama kali salam keposianku, kita tapaku minihan. Dan korol ginau ko kita, karena pertama kali mantan korol ko, aku insan ko kita tapaku minihan. Tetapi pada saat itu kami melihat dan kami berdoa, Tuhan bantu kami. Sekurang-kurangnya kami boleh berdoa bersama dengan ibu kami, dan dia mampu untuk bersiap sedia akan penyerahan dan keposian dau. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan bukan senang untuk mengatakan
orang ungkapan ini dikala dat kita berhadapan itu kemudian dat berita menyedihkan. Namun dat sebagai dat hamba kinorengan dan sebagai dat orang yang mempunyai keimanan dalam Tuhan, saya mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Lalu Tuhan memberi kami peluang 1 bulan bersama dengan ibu kami. Biarpun dia terlantar, tidak lagi mampu bercakap, tidak lagi mampu untuk dengan sewenang-wenangnya menggerakkan tubuh badannya. Tetapi 1 bulan itu kami syukuri karena mampu untuk berdoa setiap hari. Sinogumu dat timpu tapak dat berdoa. Bapak saya ini dat selama dat yau dat sebagai dat kedau dat hamba kinarengan aku pincin na guys ya diam. Salah satu dat misi di sia diri tentakan dat aku pincin di sia adalah saya mau coba untuk membaca Alkitab sekerap yang mungkin. Dan kamu tahu dat salah satu dat rekod di sia dat menghabiskan bacaan Alkitab dat seluruh Alkitab mata dat Kejadian Gisom dat Wahyu, rekodnya adalah menghabiskannya lebih kurang 30 lebih hari. Habis dat mantan Kejadian dat Gisom Wahyu. Dan saya teringat setiasa kadang-kadang jam 3 pagi saya mendapati dia akan bangun dan dia membaca piro jam dat setiap hari. Dan pada ketika itu bapak saya dia melakukan sebuah perkara yang tidak pernah saya lihat secara pribadi. Dia berdoa buat ibu kami setiap 30 menit. Wah, selama 24 jam, hampir 1 bulan. Luar biasa. Namun pengkoropia yang haid berdoa, jawaban Tuhan adalah jawaban yang misteri. Dan akhirnya ibu kami itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan dikala dat okito dari di hadapan mata dat pendapan kokopio okito kuit hembusan terakhir itu napas dat tina ogumo itu boros dat itu tutok minum boros dat apakah Tuhan itu benar-benar baik? Apakah benar Tuhan itu dalam dunia ini adalah adil? Ayo sebagai dat hamba dat bekerja sebagai seorang pendeta. Saya sudah tidak lah dat begal di pastor dat dialog no patiam memang dat veteran no bet memang aku pagulo daman tadi hai. Saya sudah melayani lebih kurang dat masuk 18 tahun dat melayani. Dan biarpun ini pada ayat-ayat penghiburan dat sinogumu dat daerah dilayani, saya boleh katakan dat saya sudah mengupacarakan membantu dalam upacara pengkebumian mungkin lebih daripada aku insan dat mengintom. Tidak pernah saya mengira, saya agak-agak selama 18 tahun lebih kurang 18 tahun melayani upacara pengkebumian mungkin lebih kurang 100 keluarga. Nam apal ya hai materi, hai pastor. 1 Korintus 15, 51, 58 apal hai itu. Tahu ayat-ayat dat hinombo itu ayat penghiburan. Salam dat Yesaya, salam dat Wahyu, salam dat Roma, salam dat 1 Tesalonika, salam dat Honggo-honggo. Itu ayat yang memberi penghiburan dalam salam Mazmur. Itu iri-iri pakaian dahai. Namun dat saat berhadapan dengan detik dat sedih secara dat pribadi yang menyentuh dat kepribadian dan sendiri secara pribadi, sorok aku ditentangkan diri aku kohondom ngai dat ayat dari karena kesedihan yang begitu mendalam sehingga kan sangat sukar untuk menembusi kemudian dat kegelapan yang ada di hadapan mata. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mengetahui bahwa iblis pada saat itu sedang mengaburi itu tutok orang dat supaya aku kohondom itu ayat-ayat dat manu polombuso dat salom dat kitab dat salom dat firman.
Dan inilah that reality koposion toko. Kesusahan yang luar biasa dat menimpa itu koposion toko dat itu pemogunan dat secara terus menerus. Satu ayat ataupun satu cerita dat mantan dat sebuah kejadian dat mungkin elan toko kita tahu di dalam sebuah cerita yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Sebuah negara yang dipanggil sebagai Jepun, di sebuah bandar yang dipanggil sebagai Hiroshima. Seorang pemuda dat harus satu cerita di bandar itu mengenai seorang pemuda yang baru berkawin. Dan ketika mereka sedang menikmati saat dimana mereka baru berkawin, perang dunia sedang terjadi. Dan di saat tidak diduga, kita tahu dalam sejarah mengatakan bahwa sebuah bom atom telah diledakkan atau dijatuhkan di bandar Hiroshima ini. Apa yang berlaku adalah istri kepada pemuda ini telah mati. Dan apa yang tinggal adalah abu lagi. Dan sangat orul ginau-dau baru dia sudah baru saja berkawin, dan ini terjadi, dan dia tidak tahu bagaimana saya boleh memberitahu kepada mentua saya mengenai kejadian ini. Ingat pada ketika itu esok WhatsApp, esok potong Facebook, esok potong berita mila toko mintong tentang diri. Jadi apa yang dilakukan adalah dia mengumpul abu dat mayat ataupun abu dat inombo dat istrinya itu telah rentung dan dia mempunyai sebuah misi. Saya sekurang-kurangnya boleh membawa abu ini di dalam balang ini untuk pergi kepada tempat di mana mentua saya berada. Dan di sana saya memberitahu dan memberikan mereka kepada mereka itu balang. Dan luar biasanya cerita DT, bandar di mana mentuanya itu tinggal adalah di bandar Nagasaki. Dan ketika dia sampai di bandar Nagasaki, bom atom yang kedua jatuh di tempat itu. Mentua dia juga meninggal dan tinggal apu. Ini pebalang yang dia bawakan itu dengan harapan untuk membawanya dan menunjukkannya kepada mentua juga pecah dan abu hilang. Dan di saat dan luar biasanya dia juga terselamat pada ketika luar biasa kayak 2 bom atom dan dia terselamat. Namun dia menangis. Dia menangis dan menangis dari jauh kemari. Untuk apa? Kasih. Apa gunanya saya datang ke tempat ini? Karena jika inilah yang terjadi kepada saya. Jadi soalan-soalan yang ditanyakan oleh pemuda ini adalah sebuah soalan yang bukan seorang saja yang bertanya di dalam dunia. Kita bersusah payah dalam dunia ini, tetapi akhirnya semua akan menemui kematian. Sangat sukar untuk melihat realiti kehidupan ini. Kenapa kita wujud itu di persoalan toko di nuno kopio di komion di keposian itu patah ngai tulun. Apa gunanya saya berada dalam dunia ini kalau kematian itu adalah pasti? Dan mungkin ada juga bertanya, ramai ingat dondo statistik dat dunia kita mengatakan semakin berkembang itu orang-orang yang tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, yang dipanggil sebagai ateis. Beberapa tahun lalu statistik di Amerika saja hanya lebih kurang 6% mereka yang bergelar ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dondo sudah naik kepada 24%. Luar biasa. Nokoro antara dan alasan kuku mereka adalah pertanyaan yang seperti ini. Buat apa kita berada dalam dunia
dan percaya kepada Tuhan jika akhirnya semuanya itu adalah sia-sia. Apakah perkara yang boleh kita harapkan? Dan ingat, itu soalan juga wujud di dalam Alkitab. Kata-kata yang datang daripada seorang yang sangat masyhur yang bernama Raja Salomo. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, antara ayat-ayat jika kita membaca dalam Pengkhotbah, mengulang-ulang metitik pernyataan yang dinyatakan oleh Raja Salomo ini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dan Raja Salomo kita tahu adalah seorang yang kaya raya, dan kepintaran yang dimiliki oleh Raja Salomo adalah mungkin sebuah kepintaran yang tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana kepintaran yang ada di dunia pada ketika ini. Namun pernyataan yang keluar daripada kata-kata Raja Salomo adalah bahwa dunia ini adalah sia-sia. Kita tahu dalam Pengkhotbah dan kata-kata Raja Salomo, akhirnya kita memahami apa yang coba disampaikan oleh dia, bahwa segalanya tanpa Tuhan adalah sia-sia. Seorang yang bernama Paul Gauguin mengatakan, dari manakah asal sebenarnya kita? Apakah kita ini? Dan di manakah hala tuju kita sebagai manusia? Dalam Mazmur 90 ayat 10 sangat jelas mengatakan bahwa umur manusia ini lebih kurang 70 tahun, dan jika ia kuat sampai kepada 80 tahun. Nah, kita pergi kepada KKM, dan minta maaf saya tidak membawanya ataupun memaparkannya di slide kita ini, tetapi dengan jelas KKM menunjukkan sekurang-kurangnya di Tuaran beberapa tahun yang lalu mendapat statistik yang ada mengatakan bahwa rata penduduk di kawasan Tuaran adalah lebih kurang 74-75 tahun. Nah, ini purata ya. Dan kalau lebih, puji Tuhan. Dan kalau kurang, inilah reality dari dunia kita. Namun persoalan yang ditanyakan oleh Paul Gauguin ini adalah sebuah persoalan yang semakin lama semakin populer. Dan sehingga kan persoalan ini membawa teori yang sudah lama diperkenalkan dalam dunia ini semakin kembali populer, yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, dan bahwa dunia kita ini ada tercipta hasil daripada sebuah pelanggaran perletupan yang sangat besar, sehingga kan perletupan dan tenaga yang terjadi itu membawa kepada sebuah era ataupun kehidupan yang kemudiannya terhasilnya dunia ini. Dan kita sebagai orang-orang di Sabah ini juga tidak lari daripada mitos dan legenda kita tersendiri. Nunuk ragang, aku insan dat koreka titit nunuk ragang tinggal sekurang-kurangnya kok kita pula hello Google Image. Dan disinilah dat insanan dat tadon toko dat mitos dan legenda dat tulun toko. Namun sebuah buku yang kita kenal dan kita pegangi dan secara dekat dalam kehidupan ini memberi perspektif yang berbeza daripada segala teori dan legenda-legenda yang ada dan Salom dan pembunuhan itu. Kejadian 1 ayat 1 dengan jelas dan lantang dan begitu yakin mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya melalui pernyataan Kejadian 1 ayat 1 ini adalah suatu ayat yang sangat penting dan Salom kitab tokoh. Dan Salom dan kerohanian tokoh ayat Kejadian 1 ayat 1 ini adalah antara dat asas dat hinombo tokoh dat dondo dat Salom dan kerohanian adalah antaranya disebabkan dan bermulanya dengan Kejadian 1 ayat 1. Apabila saya masih kecil, saya teringat antara dat ayat populer dat mandahai hafalo adalah Kejadian 1 ayat 1. Oh, sidang dia
Buka, tidak payah jauh-jauh. Yang pertama, Okitohom, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ngirak-ngirak dia, hai kakak. Oh, paling senang. Namun sekarang dat sangira aku apabila memikirkannya kembali dan memikirkan kepada betapa luar biasanya ayat ini. Ianya adalah suatu yang sangat penting. Karena permulaan akan dunia kita. Segala apa yang ada dalam dunia ini bermula dengan Allah. Dan bahwa Allah itulah yang memegang akan dunia yang dimana kita pijaki ini. Tidak ada perkara yang membuktikan pernyataan ini, tetapi ianya hanya dinyatakan. Ingat antara debat-debat yang ada dalam Alkitab. Banyak debat-debat mengenai Alkitab. Apakah benar Allah itu 3 oknum? Apakah benar Tuhan ini ataupun Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Dan banyak mantokan tangan pada Google ogumu itu tengah perdebatan. Dan satu perkara yang kita ketahui daripada Alkitab mengenai Tuhan adalah Tuhan tidak pernah secara pribadi coba untuk membuktikan siapa dia. Dia hanya mengatakannya kepada kita bahwa dialah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Maha Agung dan Maha Kuasa. Dialah yang mencipta kita. Dan terpulang bagi kita untuk menerima dan percaya atau tidak. Namun apa yang dinyatakan oleh Alkitab adalah suatu gambaran dan perspektif yang membawa kepada orang-orang yang ada dalam dunia sekurang-kurangnya secara gambaran kasar 2 bilion penduduk dunia ini yang menganuti dan percaya akan keagungan dan kekuasaan Tuhan kita. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan sangat jelas di manakah asal usul kita. Bagaimana menjawab persoalan yang menyorokkan keadaan dunia yang dipenuhi dengan tragedi? Apa yang terjadi dengan dunia yang diciptakan Tuhan dengan begitu baik dan sempurna? Alkitab memberi penjelasan. Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Inilah janji yang dinyatakan oleh Tuhan mengenai jawaban kepada apa yang sedang terjadi dalam dunia kita. Wahyu 21 ayat 3-4 adalah antara ayat yang sangat populer yang diambil oleh kita dikala kita berhadapan dengan kehilangan terutamanya orang-orang yang kita kasihi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oke, kita tahu ayat itu. Apabila kita melihat kepada ayat ini, dengan jelas ayat ini membicarakan mengenai satu perkataan yang mengumandangkan segala-gala yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap satu kita yang percaya kepadanya. Perkataan yang dipanggil pengharapan. Namun sebelum dat mantoko dat intangai itu perkataan pengharapan secara lebih lanjut, kita dat mengetahui tanda-tanda dat akhir zaman. Apabila Yesus bersama dengan para murid, Yesus berbicara mengenai kesudahan dunia ini. Kemudian murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apakah tanda kesudahan dunia ini? Nah, kita tahu dari Salam dan Matius 24, Yesus membicarakan hal-hal yang akan terjadi di kala dunia ini sedang berada di penghujung
itu keadaan dan pembangunan yang berdosa ini. Apa yang kita ketahui, Matius 24:6 mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sekarang ini sedang sangat hangat dan peperangan di antara Rusia dan Ukraina. Dan bahang dan akibat daripada peperangan yang sedang berlangsung pada ketika ini dirasai dan di seluruh dunia. Oh, kita tahu kan bayi lebataras kayak kamparuli di gula depan tin saden pengkar rogo dondon akan naik not 30 sen 50 sen. Nakor mare akibat daripada peperangan yang sedang terjadi. Dan begitu juga keadaan hinombo kita berhadapan dengan pandemik selama 2 tahun yang lalu. Kita tahu sebelum itu perang dunia pertama dan kedua yang telah mengakibatkan lebih kurang 100 juta dat tulun dat salom lebih kurang 20 tahun. Di masa perang dunia pertama dan kedua telah meninggal pada waktu itu. Alkitab mengatakannya, dan apakah ada kebenarannya tentang itu pembangunan. Tuhan berbicara lebih kurang 2000 lebih tahun yang lalu, dan ianya sedang terjadi di masa sejarah dunia kita ini berlangsung. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, apabila kita membaca buku Daniel itu, dan saya kira dia mendapat pernyataan yang dinyatakan yang tadi itu, Daniel sedang begitu ketakutan dan merasa begitu segan modosi siapa kita itu kemudian Tuhan yang maha kuasa. Dia langsung tertiarap tidak tanah karena dia melihat kesucian yang ada di hadapannya. Dan dia tidak berani untuk mintong karena kesucian yang begitu luar biasa. Namun rahasia yang dinyatakan kepada Daniel, ingat kenapa Daniel mendapat rahasia ini? Kalau kita membaca, pada minggu ini saya membaca buku Daniel, dan suatu miguli-guli tokoh membaca, namun diperingatkan secara balik-balik berulang-ulang. Kenapa Daniel ini adalah seorang pemimpin dan seorang hamba Tuhan yang begitu dikasihi oleh Tuhan, karena dia mempunyai perhubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan sebuah perhubungan yang dimana dan nyawa dah adalah perkara kedua. Yang pertama adalah Tuhan. Nah, inilah antara kita tokoh boros ataupun cerita di dalam buku Daniel. Dan dia mendapat di penglihatan, saya tidak pasti mungkin karena dia berada dalam sebuah kerajaan yang silih berganti, dan kita isi cabaran-cabaran yang dihadapi secara politik, secara ekonomi, lebih-lebih secara kerohanian. Namun dia tetap berpegang kepada suatu pengajaran yang diajarkan oleh ibu bapaknya di rumah. Dan inilah peranan keluarga tokoh detik. Jangan memandang rendah detik peranan keluarga detik. Sangat-sangat besar itu peranan keluarga. Puji Tuhan, dia mengambil sebuah tema reformasi dan keluarga. Karena reformasi keluarga ini, disitulah bermulanya segala pengajaran di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dan wujudnya gereja ini, dan saya teringat kali terakhir saya masuk gereja ini adalah tahun 1995. Dan secara faktanya generasi yang baru berada di dalam gereja ini, dan gereja ini berubah dari segi fisikalnya. Puji Tuhan, amin. Menunjukkan tetap berada dalam sebuah kehangatan dan legasi kebenaran
yang dat mantan di gulu, dat gisom dondo, dan puji Tuhan, siap pasti sehingga Maranatha, amin. Kamu tetap berada dalam kesatuan dat sebagai umat dat kinorengan dalam gereja dat keperingan DT terus menerus mendukung, memelihara dan menghidupkan kebenaran legasi yang terunggul. Puji Tuhan. Namun berbalik dat kumah itu slide toko DT. Oh kita toko dat signs ataupun tanda-tanda yang ada dalam dunia ini sangat benar, di mana kata-kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu benar-benar terus terjadi di saat dan di zaman di mana kita berada pada saat ini. Ramai orang menghadapi situasi yang sukar pada zaman ini. Ramai yang mempunyai masalah kemiskinan yang membelenggu hidup mereka. Nah, anak-anak kami ini kadang-kala mereka komplain tuh daud-daud tanganak oh sadap-sadap itu tonsokon apa dat telur masak kicap ya. Dan namun kalau di kemandit tanganak, oi kamu mari kita tengok itu pembangunan suai aku. Nah salah satu yang saya tunjukkan adalah itu gambar. Dan gambar ini adalah suatu gambar yang benar-benar terjadi dan sedang terjadi di negara Haiti, di mana kadar kemiskinan dan kadar kebuluran sangat luar biasa, sehingga kan mereka terpaksa secara literal membuat kue daripada tanah. Omal tokoh dan mengakan tanah liat. Dah inilah reality dan dialog dondo detik. Dan saya lupa siapa nama ini, tetapi inilah yang terjadi. Dan anak-anak saya ini wah, lebih-lebih yang anak perempuan ini langsung dia memakan. Oh nampak saya takkan olet piring dah. Tahu kita gambar. Namun saya katakan kepada dia inilah reality dat pembangunan dan sangat duka citanya. Dat anak kecil, dat miagalit anakku DT lebih kurang 8 tahun 6 tahun, mereka terpaksa berkenalan dan mengetahui dat kesusahan dan tragedi yang menimpa di dalam dunia ini di saat umur masih kecil. Patut dat koro na padahom itasanong na pada mantok dat sududai dah nga terpaksa tu itidak komen dat reality dat keposian. Osaro ko dat satu dat pengalaman itu hinombo dat sangulun tapak. Minangay dah siya dat boli dat ice cream dat buat tanak daw lebih kurang 4-5 tahun, dan di tengah ralan dia menghadapi dat serangan jantung dan dia rebah dan dia mati di tengah jalan. Dan wah sorong kasari it boros it anak dari damot saya berada di sisi keranda itu di mana mendiang itu sedang berada. Anak kecil ini dia datang dan dia menangis dat mention woi tapak daw pak sio kasih, kalau saya tahu saya kasih susah kamu untuk pergi ice cream, beli ice cream, aku dah mau beli ice cream dari kisom dan aku sarau kena pembayah kau had aku karena mi hadihat pa anak dia nangis pak min tidak perlulah ada itu ice cream yang saya mau kamu hidup kembali. 4 tahun terpaksa dat berhadapan dat kehilangan dat sangulun dat tapak dat kelisihan dan banyak pengalaman-pengalaman yang ada. Dan luar biasa itu pembangunan luar biasa kopiatif keadaan dunia yang dimana kita menemui dat kemudian dat kesusahan yang tidak mengenal dat batas dat tulun, tidak mengenal dat status, tidak mengenal dat isai tit tulun dat pembangunan, kesusahan pasti menimpa. Yakobus 5 ayat 1 hingga 5 mengatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu
sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi kemudian pada dia adalah suatu pernyataan bahwa apabila biarpun kita berada dalam keadaan yang mungkin luar biasa kayanya, ingatlah bahwa kekayaan dalam dunia ini adalah sementara, dan bahwa setiap perkara dan titik pembangunan dan setiap orang yang ada dalam dunia ini berhadapan dengan suatu yang pasti. Pasaraku dat van jenazah yang membawa mendiang ibu kami, sebuah ungkapan tertulis di van itu, sesungguhnya mati itu adalah pasti. Dan kita ungkapan dari dan melihat waktu keranda ibu kami diangkat, saya secara pribadi juga merasa bahwa hidup ini adalah kehidupan yang fana atau kailan. Saya kira toko mata itu pembangunan itu. Dan saya pasti pastor juga sudah mengalami ini pengalaman di mana berhadapan dengan keluarga-keluarga yang kehilangan, baik yang baik, baik yang masih kecil, baik belia, baik yang baru berkawin, baik yang sudah mungkin ataupun baru saja anak-anak kecil. Ini antara pengalaman-pengalaman yang kami terpaksa hadapi sebagai hamba Tuhan. Namun tidak reality keposian. Dan Matius 26:11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Secara fisikal dan boros kinorengan detik. Dan nuno komen dat kinorengan tantakan dari adalah biarlah kita sebagai umat kinorengan saling itu kita lihat di dalam penatalayanan ya. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dat salom dat hasil toko. Dat supaya dat ensanan toko cukup diberkati dan merasa berkat dan mantan dan kenerangan. Namun pada sisi yang lain, kemiskinan yang menimpa dan pembangunan DTI adalah sebuah perkara yang nyata. Dalam Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan yang akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, kita tahu akan perkara ini. Reality dan pembangunan toko dondok 16.000 kanak-kanak mati akibat kebuluran setiap hari. Gemuk 16.000. 9 juta kanak-kanak mati sebelum mencapai umur 5 tahun. Dan itu pembangunan. Biarpun dunia semakin maju, kebuluran masih ada. Jadi itu dah reality dan pembangunan, bencana-bencana alam yang semakin dan menjadi-jadi. Keadaan dunia yang menjadikan ini sudah dimuatkan dan di dalam Alkitab. Apabila Tuhan Yesus atau Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, persoalan Tuhan yang pertama adalah di manakah engkau? Adalah sebenarnya bukan persoalan bertanya di manakah mereka berada, namun sebenarnya sebuah soalan yang sangat mendalam mengenai bagaimana dunia ini sudah ditimpa musibah dosa yang luar biasa berbahayanya. Kita tahu dan apabila Tuhan mengatakan keturunanmu akan meremukkan kepalanya, kepala ular, dan ular ini akan meremukkan tumit, adalah sebuah pernyataan nubuatan
yang menggambarkan realiti yang kita sedang hadapi dan saat dondo dan zaman dahulu, zaman sekarang, dan selagi Yesus Tuhan belum datang, ianya akan terus terjadi. Tanda-tanda akhir zaman sepatutnya membantu kita untuk memahami apakah maksudnya untuk tinggal dalam dunia yang dinodai oleh dosa dan kejahatan. Karena tanda-tanda akhir zaman ini membawa buat dati yang terus menerus menyelidiki firman Tuhan ini kepada sebuah dan kembali kepada perkataan yang tadi, pengharapan yang benar. Ingat, dan petanda-petanda ini tidak memberanjatkan dat Tuhan. Sudah tentu Tuhan menyatakan dat salam dat kita, Dia bersedih dan keadaan yang ada dalam dunia ini. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia menangis ketika melihat umat-umatnya ini ditimpa musibah dan ditimpa penganiayaan. Namun inilah yang terpaksa dituai akibat daripada dosa yang membolongi dunia kita. Sebab pengharapan dat ensanan tok pasara ko dat ko po arpo gaya digulu-guluit kemudian dat felt de kay mandat sokot-sokoton dat gambar-gambar dari, dan antara yang masih segar di pemikiran saya adalah gambar yang seperti ini di kelas anak-anak. Tidak kemudian dat kalau kita katakan sekolah sahabat toko itu, sedikit mempromosikan itu jabatan dat NDR-IEL itu adalah sebuah jabatan dat hinombo ensanan jambatan adalah dibawa dat payung dat NDR dan IEL, dan betapa pentingnya dat soroko dat yoho secara pribadi berada di kelas kanak-kanak sekolah sahabat, karena gambar yang dipaparkan saya teringat dat tantangan dari simple pianga kisom dondo tetap melekat dat hitit tuloko. Dan gambar ini yang kita lihat di hadapan kita adalah sebuah gambaran yang secara pendek memberitahu kepada kita bahwa dikala kita berhadapan masa kesusahan ada pengharapan yang pasti. Kata-kata yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Yesaya yang tadi mengatakan bahwa langit yang baru akan menggantikan dunia yang ada pada saat ini. Biarpun dalam tanda-tanda diberi menggambarkan tragedi-tragedi yang terjadi, tetapi petanda-petanda ini membawa kita kepada pengharapan yang agung. Alkitab berbicara mengenai nubuatan kesusahan yang menimpa dunia kita. Namun ingat bahwa di dalam Alkitab yang juga berbicara mengenai sebuah pengharapan yang besar, dan bahkan lebih banyak dibicarakan mengenai pengharapan ini daripada dat kesusahan. Nah, ini adalah sesuatu yang benar. 3 perkara yang diajarkan oleh Alkitab mengenai perkara pengharapan ini. Ini saya ambil daripada sebuah buku, daripada distribusi buku yang pernah kita lakukan berapa tahun yang lalu. Sebuah buku yang dipanggil sebagai The Great Hope. Dan Mark Finn di dalam buku itu membicarakan 3 rahasia mengenai pengharapan. Dia katakan demikian: jangan sekali-kali hilang harapan bahwa Yesus akan datang kembali. Janjinya adalah pasti. Yang kedua, jangan hilang harapan. Megaldat lebih kurangnya kayaknya Irina Borsda. Dan yang ketiga, Yesus senantiasa menyertai. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 antara juga ayat dat hinombo saya berhadapan bersama dengan antara dat pengalaman dat ayat dat seorang ibu yang didiagnos menghidap kanker tahap 4 di bagian perut. Dokter mengatakan esok harapan. Pastor dia menutup mata, memegang tangan, dan dia mengatakan di bagian di highlight dat depan anak-anaknya dia menghafal ayat Yohanes 14 ayat 1 hingga 3.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kadesia. Lalu dia melihat dan membuka mata, dan dia melihat satu persatu detanak dok. Dan dia mengatakan, saya tidak takut mati. Kadesia. Karena janji Tuhan adalah pasti, dan iman saya kepada Tuhan adalah pasti. 2 minggu kemudian dia meninggal. Nah, luar biasa itu dan ayat pengalaman bersama dengan dat sangulan ada satu pengalaman Daud itu luar biasa yang nggak mungkin di masa yang lain. Namun inilah antara pengalaman dat ayat itu yang seminokot dat salom dat pengalaman dat keposianku dat sebagai dat hamba dat kinorengan. Dan saya tidak akan lupa itu perkara pengalaman merangkul tangan seorang yang dihidap stage keempat cancer, dan dia mengatakan di hadapan maut yang menyelubunginya, aku tidak takut mati. Dan mengumandangkan Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Luar biasa. Roma 8:18-19 antara ayat dan sangat Yoh secara pribadi gemar. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sekurang-kurangnya ayat ke-18 inilah. Dan di saat saya berdoa mengatakan, ya Tuhan bantu saya agar iblis tidak menggelapkan itu pemandanganku, bahwa pengharapan Tuhan itu ada. Di saat melihat ibu kami baru menghembuskan nafas yang terakhir, saya terus mengulangi ayat ini. Segala penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak. Aku kalau impiro aku mengulang dari ayat ini. Mungkin ada saja lebih daripada mungkin 30 atau 50 kali aku nak ulang dan ulang. Dan luar biasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Dan secara pribadi ayat itu, saya tidak mengatakan kamu mengatakan sabar terhadap saya. Percayaanku dan saya adalah orang yang berdosa, dan bahwa Tuhan ini adalah sabar dengan saya, biarpun saya berulang kali berdosa kepadanya, tetapi Tuhan tidak pernah berputus harapan kepada saya secara pribadi dan juga kepada setiap satu, agar kita semua datang dan berbalik dan bertobat. Dan inilah kata-kata yang datang dari Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 15. Buku yang pertama dikalah berapa pasal sebelum Kejadian 28 itu, kita melihat bagaimana manusia, nenek moyang kita Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah membekalkan, mengumandangkan sebuah harapan yang sangat jelas di ayat 28 ayat 15 dan ayat-ayat yang menyusul, mengatakan sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, kita tahu kepada siapa Tuhan berbicara ini, dan kita tahu siapakah dan apakah gelaran orang ini. Bapa kepada segala bangsa, Bapa kepada iman. Dan siapakah anak-anaknya? Anda dan saya. Legasi itu hidup di dalam setiap satu kita, bahwa Tuhan menyertai kita terus menerus. Psalm
revival. Ya. Mungkin saya pasti pastor sudah memberitahu mengenai perancangan NDR, IL, daerah, dan antara buku yang digunakan pakai dan sekurang-kurangnya kami sebagai key group dan pastor-pastor dari daerah dan kapak daerah Nabalu dan daerah Tuaran dan 3 officer dat hilad ataupun ya dat Yahai dat hilad mission. Kami sangat diberkati dengan buku yang saya katakan ini sebagai buku evergreen. Dan saya sudah menghabiskan buku ini, saya tidak tahu berapa kali, mungkin 5 kali 7 kali aku nak nggak miguli-guli udah baca itu buku, tetapi setiap kali membaca buku ini, wah luar biasa. Mihadku kasari kebaca itu buku, karena ayat-ayat dan kata-kata yang ada dalam buku ini adalah kata-kata yang membawa kepada pengharapan yang terus menerus. Antaranya adalah apa yang terdapat dalam Muka 89, jikalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara, kita tidak perlu bimbang. Kehidupan kita tidak dipenuhi oleh kesedihan seperti sekarang ini. Semuanya, besar atau kecil, kita tinggalkan dalam tangan Tuhan. Dia tidak pernah penat dengan segala kebimbangan kita. Dan Dia cukup kuat menanggung kekhawatiran kita. Kita dapat menikmati keamanan pikiran yang baru. Dan ayat ataupun Muka surat 91, kepercayaan dan kasih kita akan lebih teguh apabila kita memikirkan mengenai perkara-perkara syurgawi. Begitulah dengan kerohanian kita. Pikiran yang baik memperkuatkan kerohanian kita. Salam dat Kolose 3 ayat 2, ayat yang terakhir. Hendaklah kamu memusatkan pikiran kepada perkara-perkara yang di surga, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi. Ianya bergantung di komenda padi dat pengkuroh toko di berhadapan dengan masa kesukaran. Dat hinombo di persoalan di adalah di manakah letaknya perspektif dat keimanan tok dat salam pemogonan detik. Apakah penglihatan kita ini melihat dan fokus kepada kesusahan yang ada? Topot tidak pernah dan tidak akan kurang. Dia akan terus menerus ada. Namun apabila kita mengubah dat perspektif toko dat miagal dat nunu boros dat kitab, dat memang benar kesusahan itu bahkan dinubuatkan dat salam Alkitab, tetapi ingat dat bahwa kata dat perkataan pengharapan adalah jauh lebih banyak dikumandangkan dat salam Alkitab daripada masa kesusahan. Dan Tuhan menjemput kita pada malam ini dan untuk seterusnya, biar toko melihat melangkaui kesusahan yang menimpa dan nanti melangkaui itu salib yang tertanam di atas dan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggalkan kita, karena Tuhan berbicara bahwa setiap satu itu akan berlalu dan yang lama tidak lagi akan kita ingati. Kiranya dat Tuhan memberkati dat ensanan dokoi san pakagu marasku dat puji Tuhan. Terima kasih tegumo itu peluang dat indah dat bersama dokoyo. Terima kasih dat peluang dat indah dat menyampai dan berkongsi dat firman kinorengan. Kiranya perkongsian ini menahan toko dat kekuatan dan reformasi dat kerohanian, sehinggalah dat korikot toko dat hilad kerajaan dat surga dat semuanya. Dan secara pribadi dat kalaulah kita tidak mempunyai peluang dat bertemu lagi dat itu pemogunan atau kailan dat masa-masa toko dat dan memorosku dat izinkan saya meminta kebenaran dat buat dokoy kumada koy embago na pada tilad surga, di mana tempat yang disediakan oleh Tuhan bagimu. Maka benar ko kasedia dat kumada kayo, benarkan saya melawat kamu. Amin. Agar di mana kita berada, di tempat di mana Tuhan sediakan kita untuk kita berada, kita akan saling berada dan saling melawat
dan saling terus-menerus mengucap syukur dan kasih dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kembang firman Tuhan. Ucapan amin pada pelajaran yang sangat jelas yang kita sudah dengar sampai tadi. Amin. Sangat diberkati pelajaran ini. Jadi untuk masa ini acara penyampaian sijil penghargaan, untuk itu saya menjemput Pastor Seliut untuk datang ke hadapan untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Pastor Seliut. Mas Ko. Terima kasih tahu. Saya jemput, kita bersama berdiri, dan selepas lagu ini saya jemput sekali lagi Pastor Edwin untuk berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta di kerajaan surga. Segala pujian kami kepada nama Tuhan. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pemilik akan segala isinya. Dan termasuklah kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami sangat diberkati dengan peluang yang indah untuk sekali lagi bersama-sama dalam merenungkan dan
memperbaharui semula sebuah peringatan di mana Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Agung, yang membicarakan, mengingatkan kepada kami mengenai pengharapan yang agung yang Engkau ingini agar ianya tetap tinggal dan hidup dalam kehidupan kami sementara kami menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, Engkau mengetahui keadaan-keadaan yang kami hadapi dalam dunia yang fana ini. Masa-masa kesusahan yang terus menerus secara bertubi-tubi menyelubungi kami dalam dunia yang berdosa ya Tuhan. Namun bantu kami ya Tuhan, melalui firman, melalui iman yang Kau kurniakan kepada kami, agar kami boleh mengubahkan perspektif kami untuk fokus kepada perkara-perkara yang Kau sediakan bagi kami di surga ya Tuhan. Sehingga kan segala perkara yang kami deritai pada zaman ini dan saat ini, kami akan melihat dan diperingatkan bahwa ianya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Engkau nyatakan. Sama seperti kata-kata-Mu dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tidak ada yang mata yang pernah melihat, telinga yang pernah mendengar, dan pemikiran yang pernah terpikirkan, segalanya itu Engkau sediakan bagi kami. Dan ini kami mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan. Ya Tuhan, selaku hamba-Mu, saya mendoakan khas bagi keluarga saya di gereja Koperingan dan di kampung Koperingan ini ya Tuhan. Sertai setiap umat-umat, berkati setiap para pemimpin gereja, setiap keluarga, agar mereka tetap berdiri teguh dalam panggilan dan keimanan dan legasi yang Kau telah perturunkan sejak zaman Bapak kami yaitu Abraham. Sehingga kan umat-umat di Koperingan ini bukan saja berdiri teguh, bahkan menjadi terang bagi umat-umat yang belum lagi melihat dan menyadari akan kebenaran yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai setiap satu kami. Ampunilah setiap dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini sementara kami bersurai dan kembali kepada kepada tempat kami pada saat ini, biarlah Engkau menyertai kami sehingga kami selamat tiba, dan Engkau memberikan kepada kami rehat yang baik tanpa gangguan dan bahaya daripada kuasa kejahatan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin.